menghasilkan Goa maju, pembangunan berkelanjutan, masyarakatnya sejahtera. Ya. Salah satu di dalamnya yang disampaikan oleh juga Pak Wakil Bupati tadi, budaya kerja adalah disiplin. Nah, saya ingin membangun budaya kerja yang baik. Poinnya adalah bagaimana di masa kepemimpinan Ibu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa ini kami bekerja, budaya ini terbangun dengan baik dan pastinya ini budaya akan terbawa turun-temurun dan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Ini dulu yang kita bangun, Pak. Budaya kerja yang menjadi habit. Akhirnya kita tidak merasa bahwa capek kerja deh, itu lagi deh, gitu. Tidak ada rasa mengeluh, Pak. Karena menjadikan kebiasaan dan prinsipnya adalah kita ini sebenarnya melayani. Kita ini bukan adalah dibayar setelah itu selesai, tetapi adalah prinsipnya kita melayani untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Goa. Apa yang menjadi dasar sehingga budaya kerja ini bisa terbangun? Tentunya ada visi dan misi yang harus kita capai. Next. Nah, visi misi kami adalah bersama menuju Goa lebih maju dan berkelanjutan. Ini poin yang sangat penting kita lakukan selama periode 5 tahun Bupati dan Wakil Bupati. Pertama adalah mewujudkan transformasi sosial yang berkualitas dan merata. Ini sudah saya jalankan nih, Pak. Kami jalankan berdua. Yang jelas tidak lari dari visi. Transformasi sosial yang bagaimana yang kita maksud? Adalah bagaimana pemimpin Kabupaten Goa ini melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Goa. Contoh, transformasi pendidikan. Di transformasi pendidikan kita hanya tidak menyelesaikan persoalan fisik, tetapi bagaimana kita menghasilkan sumber daya yang baik. Bukan hanya bangunan sekolah yang harus kita selesaikan, tetapi bagaimana anak didik kita ini menjadi manusia yang unggul di masa yang akan datang. Kemudian kedua, transformasi di bidang kesehatan. Ini juga sangat penting. Kita melayani masyarakat bukan hanya mengobati, tetapi bagaimana cara kita mencegah sehingga masyarakat itu bisa terlayani dalam hal kesehatannya. Tidak perlu lagi menggunakan ongkos atau biaya yang besar, karena kita sudah mulai memikirkan bahwa bagaimana pencegahan kita lakukan sehingga kesehatan masyarakat ini terpenuhi. Sama halnya dengan sosial. Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, di segala transformasi pendidikan, sosial, dan kesehatan ini kami langsung turun ke lapangan, Pak. Ya, berbicara efisiensi, boleh kita berbicara efisiensi, tetapi jangan pernah henti-henti untuk ketemu dengan masyarakat. Mau lihat masyarakat puas, tentu turun ke lapangan. Karena itu tadi, menilai kinerja para ASN yang ada di Kabupaten Goa itu dengan melakukan kunjungan ke lapangan, bertemu dengan masyarakatnya, sekaligus juga menilai kinerja dari ASN. Apakah mereka melaksanakan tugas dengan baik atau tidak. Kemudian kedua, mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan. Ini sangat penting karena Kabupaten Goa merupakan sumber daya yang paling baik juga di wilayah selatan. Contohnya adalah pertanian. Hilirisasi pertanian ini harus kita genjot. Swasembada pangan, kemudian di peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, pertanian, perkebunan, dan peternakan serta lain-lain sebagainya itu tidak hanya menghasilkan pertanian, tetapi kalau bisa kita sampai kepada pengolahan. Sehingga yang kita capai itu adalah nilai plusnya dapat double dapatnya. Bukan hanya dapat pertaniannya, hasilnya, tetapi bagaimana kita menjual hasil pertanian ini sehingga mendapatkan nilai tambah yang lain. Nah, ini sisi ekonomi yang tentunya ingin kita sampaikan bersama. Ketiga adalah mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang inovatif, unggul, dan aspiratif. Nah, tata
kelola pemerintahan ini adalah bagaimana seluruh ASN yang ada di Kabupaten Goa ini bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. Mereka bekerja dengan kompetensi masing-masing seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, sebagai pemimpin yang baik, memberikan motivasi lah kepada mereka. Bentuknya apa? TPP. Ya. TPP ini adalah bagian dari motivasi sehingga mereka terpacu untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Siapa sih yang tidak mau bekerja dengan hasil yang terbaik, Pak? Apalagi ditunjang dengan motivasi. TPP yang diberikan oleh pimpinan. Nah, you bekerja, saya kasih hasilnya. Tetapi dengan sungguh-sungguh dan ada target nilai yang menjadi batasan bupati wakil bupati sehingga mereka memang pantas diberikan poin plus tadi itu yang saya sampaikan. Keempat adalah memelihara keamanan daerah, demokrasi, stabilitas ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ekologi yang berkualitas dan inklusif. Ini juga kita lakukan. Apa? ASN, saya berbicara ASN ya, pada masyarakat, saling membangun silaturahmi satu dengan yang lain. Sehingga nilai dasar Pancasila, demokrasi ini berjalan dengan baik. Tidak ada nih lagi saling tuduh-menuduh. Ini urusannya pemerintah, masyarakat mintanya apa. Tetapi saling paham bahwa pemerintah melayani masyarakat, masyarakat memahami bahwa sampai segini kemampuan pemerintah, kita harus pahami agar pembangunan ini berjalan lancar dan baik. Kelima, mewujudkan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang berkesinambungan. Sangat menarik di tengah efisiensi sekarang ini. Semuanya serba pas-pasan, apalagi 2026, saya pikir 2026 kita sudah bebas dari yang namanya efisiensi. Tetapi ternyata mau dikatakan Ibu Bupati dan Wakil Bupati ini kayak Pertamina, dimulai dari nol. Kita terjun bebas. Masyarakat tidak perlu tahu Ibu Bupati dan Wakil Bupati pusing. Yang mereka tahu adalah pembangunan berjalan lancar. Apa yang menjadi keinginan masyarakat ini terpenuhi. Terpenuhinya itu kelihatan dari apa yang dikerja, apa yang dilakukan, baik di bidang sosial, pendidikan, kemudian kesehatan, apalagi infrastruktur. Mewujudkan kewilayahan dan infrastruktur yang berkesinambungan. Kemarin saya jalan ke dataran tinggi adalah bagian dari menyampaikan apa kerja-kerja yang harus kita lakukan bersama. Ini contoh sebenarnya buat ASN yang lain. Ibu Bupati saja turun, apalagi kita. Kita harus turun sama-sama. Dan ini membuktikan bahwa infrastruktur di Kabupaten Goa ini tidak terganggu dengan yang namanya efisiensi. Padahal sebenarnya nyut-nyut kepala Ibu Bupati. Dan semuanya itu wajib kita laporkan. Semuanya wajib kita laporkan melalui dinas masing-masing, melalui apa yang tampak di mata dan melalui sosial media tadi yang saya sampaikan.